istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiganya, gitu. Ini realitas nggak bisa dibantah, teman-teman. Tentu dalam budaya di kita, budaya misalnya budaya Sunda, Jawa Barat nih kebanyakan. Kalau Jawa Barat eh, konsep yang dipegangnya monogami. Jadi satu suami, satu istri, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ini tentu ada tujuan teman-teman saat ada syariat. Saat ada Allah memberlakukan aturan main itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ada yang disebut dengan konsep maqasidus syariah. Tujuan dari syariah. Yang pertama maqasidus syariah ada yang disebut dengan hifdun nafs, menjaga diri. Menjaga diri. Kalau sudah dewasa silahkan menikah. Untuk apa? Menjaga diri. Kata Rasul, ya ma'asyaros syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai pemuda, jika kamu sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Falyatazawwaj, kawin, nikah gitu. Daripada rusak diri kita, terganggu jiwa kita, gelisah, goncang. Dan itu menenteramkan kalau sudah menikah. Daripada berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat yang keluar dari ajaran Islam, dosa terus-terusan berdosa, maka nikahlah. Itu hifdun nafas. Kemudian ya hifdun nafas itu termasuk juga kalau tidak mampu untuk menikah, belum mampu, maka kata Rasul perbanyak saum. Nah, itu hifdun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Yang kedua hifdul akal, menjaga akal. Bagaimana akal kita dijaga, jangan minum minuman keras, tidak boleh narkoba. Untuk apa aturan itu ada? Menjaga akal kita. Yang membedakan kita dengan binatang itu kan akal kita. Al insan huwa hayawanun natik. Manusia itu binatang yang atau hewan yang berakal. Yang membedakan kita dengan binatang itu akal kita. Kalau hanya hidup untuk makan, minum, memuaskan hawa nafsu, binatang, kucing saya juga begitu. Yang membedakan kita dengan kucing, dengan kambing, dengan kuda, ya kan akal kita ditambah dengan aturan main yang ada dalam agama. Kemudian hifdun nasl yang ketiga, menjaga keturunan. Kalau pernikahan poliandri yang tadi saya sampaikan, apa jadinya keturunan kita? Maka harus dijaga ini keturunan kita dengan proses-proses yang sesuai dengan ajaran Islam. Nggak ada yang salah dalam ajaran Islam itu. Dia ajaran Islam selalu mengajarkan bagaimana kebaikan atau kemaslahatan untuk kita, untuk keturunan kita. Nabi Ibrahim itu memberikan contoh sampai doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingin generasi berikutnya itu generasi yang unggul, jaga keturunan begitu. Ya, itu harus berbanding lurus untuk menjaga keturunan itu kualitas iman dan takwanya, kualitas pendidikannya, kualitas sandang pangannya, ya, keberdayaannya gitu. Itu harus dipasok. Ya artinya harus disediakan suplemennya oleh kita atau oleh orang tua kita. Itu untuk menjaga keturunan. Dijaga gitu. Jangan permisif. Permisif itu barebas gitu. Jadi kalau orang tua barebas, oh mah mau nonton ya begadang sampai ya sok we. Nah, itu permisif itu. Itu tidak menjaga keturunan. Kemudian maqasidus syariah yang keempat itu hifdul mal, menjaga harta. Nah, kenapa ada zakat? Kenapa ada infak, ada sodakoh, kemudian juga ada bagi waris. Itu untuk menjaga harta, karena harta hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka aturan yang berlakunya juga aturan Allah. Dalam apa? Dalam sebuah sistem, yaitu Islam. Begitu. Ikuti saja, itu untuk menjaga harta kita. Saat ada maling misalnya, masuk ke sebuah rumah, kemudian penghuni rumahnya membela diri, membela kehormatan dirinya, membela hartanya, kemudian dia terbunuh, meninggal, kata Rasul apa? Syahid itu. Syahid statusnya. Kenapa? Ini bagian dari maqasidus syariah.
Terakhir ada yang kelima, hifdzuddin, menjaga agama. Din itu sebagai sebuah sistem nilai, sebuah sistem aturan, ad-din itu. Jadi kalau misalnya kita eh, tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu mengganggu, merusak sistem nilai, teman-teman. Tidak sholat saja, itu eh, merusak tatanan. Kata Rasul apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Gitu. Faman aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Waman tarokaha faqad haddamadin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Artinya ada sendi, ada satu komponen yang dirusak, maka runtuh itu. Coba aja teman-teman buat puzzle, satu saja tidak ada, hilang misalnya satu, atau dibuang sama teman-teman, rusak itu puzzle, itu tidak sempurna. Baik, saya kira itu maqasidus syariah. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah konsep sistemik perubahan sosial. Kita bicara tentang perubahan sosial, ada fenomena perubahan sosial. Sistem yang dibangun, nah ini dalam konteks dakwah di pengembangan masyarakat Islam di PMI itu kan ada sistem biologis, teman-teman. Bagaimana pola hubungan pernikahan atau perkawinan. Kemudian setelah itu lahir nanti sistem sosial. Sudah menikah, kemudian tadi dari misalnya dari keluarga jadi induk, kemudian jadi wangsa dan sebagainya. Itu terbangun sistem sosial. Nah, dari sistem biologis, sistem sosial, bangun sistem ekonomi. Maka kalau ada tiga-tiganya, sistem biologis, sistem sosial, sistem ekonomi yang diatur dalam ajaran Islam sesuai dengan kaidah-kaidah tadi, maka nanti akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable development itu melahirkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pada konteks ini perubahan sosial yang lebih baik akan terjadi, dan itulah proses dakwah, teman-teman. Jadi teman-teman saat mau berdakwah dalam perspektif PMI ini, bangun sistem biologis, pernikahan kawal sebaik mungkin, kemudian bangun sistem sosial sebaik mungkin, kemudian bangun sistem ekonomi yang tentu dengan keberdayaan atau proses pemberdayaan yang dibangun oleh teman-teman. Tiga sistem ini akan melahirkan sustainable development, sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Baik, saya kira itu teman-teman. Saya ingin teman-teman merespon bagaimana konsensus yang dibangun di masa wabah COVID-19. Bagaimana konsensus yang dibangun di masa wabah COVID-19, ya konsensus sosial. Tentu ada fenomena yang berbeda, teman-teman, di masa normal dengan di masa COVID, walaupun sekarang ya disebut new normal juga bukan, atau pura-pura ada COVID atau apa gitu. Saya nggak paham nih, situasinya agak nggak karuan. Tapi situasi ini, situasi yang berbeda dari biasanya. Nah, bagaimana teman-teman melihat ada konsensus-konsensus di masyarakat? Kan kita tahu ada protokol kesehatan, kemudian segala macam. Itu kan fenomena sosial. Nah, bagaimana konsensus yang dibangun di masa wabah COVID-19 yang ada di lingkungan teman-teman? Lalu bagaimana peran dakwah di situ? Adakah di situ peran dakwah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam atau dari individu-individu tertentu yang ingin lebih baik? Silahkan direspon saja di WA Group, teman-teman, sebagai tanda kehadiran teman-teman. Terima kasih, mohon maaf saya melakukan perkuliahannya dengan cara rekam video ya, atau tapping. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.